Wargi Dahlia, sesaat lagi kita panteng obrolan asik bersama Air Mineral. Persembahan Air Mineral dan 101,5 FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat siang Wargi Dahlia. Wow, siang-siang ada suara Sansan, aneh nggak Wargi Dahlia? Biasanya sore-sore ya. Wah, hari ini Sansan hadir nih Wargi Dahlia, nemenin Wargi Dahlia. Sansan bakal ngasih informasi seputar apa ya? Pokoknya seputar yang baik-baik deh buat Wargi Dahlia ya. Tapi sekarang Sansan gak sendirian nih. Sansan ditemenin sama pakarnya. Wow. Ada Mbak Zovita, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar sehat, kabar baik. Biasa, bentar ya. lagi mau tutup tahun harus tetap sehat. Oh harus dong iya, ya, harus tetap semangat ya. Yang resolusinya belum tercapai di tahun 2021, betul. Mudah-mudahan di tahun 2022 bisa tercapai. Amin ya. Tapi ini ngomong-ngomong ini, Mbak Jovita nih ya, kelihatannya seger banget Wargi Dahlia. Seger, terus cerah banget ya. Selalu riang ceria. Apa sih tipsnya? Tipsnya sebenarnya punya hati yang bahagia. Oh, selalu Karena kan bahagia. kalau hati ya. bahagia kan bisa menjaga kesehatan kita, menjaga Bener. semuanya tetap oke lah. Bener. Banyak shopping juga Iya, ya. betul, cuci mata lah ya. Jadi hatinya bahagia terus. Bahagia. Terus sehat juga ya, Iya, karena kalau misalkan betul. sakit itu biasanya muka itu jadi pias Nah, ya. makanya dasarnya adalah hati yang bahagia. Kalau hati yang bahagia kan sehat. Benar. Terpancar lah gitu ya. Iya, luar Pantangannya. biasa. Nah, ngomong-ngomong kesehatan nih ya, kesehatan ini adalah topik hangat yang diperbincangkan sepanjang tahun ini ya, karena kemarin itu sempat terjadi pandemi ya, tapi mudah-mudahan secepatnya bisa hilang di muka bumi ini ya. Maka penting banget nih untuk punya kebiasaan sehat, karena kesehatan adalah hal utama dalam hidup kita, benar kan Mbak Jovita ya? Nah, pengen tahu dong, hal apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk bisa lebih sehat? Nah, jadi sebenarnya kunci utamanya kalau kita pengen punya gaya hidup sehat adalah yang namanya merevolusi gaya hidup kita menjadi lebih sehat dan lebih baik dari kondisi kita sebelumnya. Nah, jadi banyak orang bilang, saya udah sehat. Nah, tapi ketika bilang saya sudah sehat, kalau tidak merevolusi gaya hidup itu sama aja. Belum bisa dikatakan sehat. Benar. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang merevolusi itu dalam artian kita merubah dari kondisi sebelumnya yang kurang baik menjadi lebih baik. Benar. Nah, jadi merevolusi gaya hidup sehat sehingga kita kalau bilang benar-benar saya sehat, nah itu kita udah merevolusi gaya hidup kita. Nah, misalkan mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk dan mulai membiasakan kebiasaan-kebiasaan sehat. Nah, kenapa? Karena dengan kita menjalani gaya hidup sehat, merevolusi gaya hidup kita yang tadi, maka tanpa kita sadar itu kita akan punya hati yang bahagia. Terus sehingga ketika kita bahagia tadi, kesehatan juga baik, bekerja bisa lebih produktif, pokoknya semuanya jadi oke. Nah, tapi yang harus kita sadari adalah tubuh kita itu kalau misalkan sehat, selain kita punya hati yang bahagia sehingga kesehatan juga oke, bekerja dapat lebih produktif, kalau kita sehat juga, itu semua sistem yang ada dalam tubuh kita itu jadi baik juga. Sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem metabolisme, dan semuanya itu berada dalam kondisi seimbang kalau kita sehat. Oke, nah ngomong-ngomong seimbang nih ya, bagaimana nih caranya agar kondisi tubuh kita itu bisa ada dalam kondisi seimbang? Nah, jadi ini tuh dipengaruhi sama 5 hal. Nah, biasa kita bilang tuh kondisi seimbang itu dipengaruhi sama 5 pilar. Nah, pilarnya tuh apa aja? Pertama itu pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, ini pernah kita bahas nih tentang pola makan. Jadi pola makan harus yang sehat dan seimbang. Terus yang kedua, olahraga yang rutin dan terukur. Waktu itu juga pernah kita bahas nih sama Wargi Dahlia, gimana sih olahraga yang rutin dan terukur, istirahat yang optimal. Nah, ini stres yang terkontrol, sehingga kita punya hati yang bahagia. Nah, yang terakhir, kalau misalnya kita bilang pola makan saya bagus kok, olahraga juga rutin terukur, terus istirahat cukup, jarang stres, hatinya bahagia terus, tapi kita berada di lingkungan asap rokok, berada di lingkungan polusi udara. Nah, kenapa? Karena kelima hal pilar ini saling berkaitan. Jadi kalau misalkan keberhasilan satu pilar itu dipengaruhi sama pilar yang lainnya. Jadi nggak bisa kita bilang istirahat cukup, makan oke, olahraga juga oke, tapi kita stres terus. Nah, nggak bisa juga. Jadi saling mempengaruhi keberhasilan pilar satu sama pilar yang lainnya. Nah, kadang-kadang yang menjadi lupa itu adalah kita tidak memperhatikan hal satu dengan hal yang lainnya. Kita cuma bilang sehat, tapi hal-hal yang lainnya tidak kita perhatikan gitu. Oke ya. Nah, ada pepatah yang mengatakan ini bahwa kalau nggak salah nih, ini mulut Sansannya kalau bahasa Inggris suka agak
aneh gitu ya. Siti Saladat gitu ya. Iya. You are what you eat, bener atau salah? Iya, betul benar banget, ya. 100. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kesehatan kita itu akan sangat tergantung pada dari apa yang kita makan, benar kan? Betul. Nah, bagaimana nih pola makan atau diet yang sehat? Karena saat ini banyak sekali nih jenis-jenis diet yang ada di masyarakat, boleh dijelaskan? Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang orang mau diet tapi malah sakit. Nah, ini yang jadi hati-hati juga untuk warga Dahlia. Pengen diet, pengen sehat. Jadi pertamanya pengen sehat, akhirnya diet. Tapi diet yang salah berujung pada sakit. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita itu kalau mau diet itu seperti apa? Tubuh yang seimbang. Yang tadi makan yang sehat dan seimbang. Nah, tubuh kita itu ingat, kita perlu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral untuk mempertahankan fungsi optimal metabolisme tubuh kita. Banyak orang diet itu dia kadang-kadang mengurangi karbohidrat. Udah deh nggak makan nasi. Nah, sehingga tubuhnya jadi nggak kenyang-kenyang, sehingga dia mencari makanan-makanan yang lain yang justru kalorinya lebih banyak. Nah, misalkan, udahlah saya nggak makan nasi karena nasi itu karbohidrat tinggi. Tapi misalkan karena tubuhnya jadi nggak kenyang-kenyang, dia carinya minuman berasa, minuman boba, dan ternyata ketika dicek kalorinya lebih tinggi. Nah, jadi banyak orang melakukan diet yang salah sehingga asupan kalorinya bukan jadi mengurangi, tapi malah bertambah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melakukan pola makan diet yang sehat dan seimbang itu, bagaimana kita tetap jumlah asupan makanan dalam tubuh kita itu tetap cukup. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, mineral, dan semua yang kita perlukan itu tetap harus masuk, jangan sampai dikurangi atau jangan sampai berlebihan juga. Nah, kadang-kadang yang terakhir itu yang kita lupa adalah kita perhatikan makanan, tapi yang kita lupa adalah minumnya. Nah, kenapa? Karena minum itu kadang-kadang menjadi orang tuh abaikan, udahlah ignore aja, bukan hal terlalu penting. Nah, padahal minum itu menjadi salah satu penunjang diet yang paling optimal. Karena kalau misalkan kita minum, itu sehingga bisa mengurangi asupan makan kita juga jadi berkurang. Misalkan kenapa banyak orang bilang minum dulu sebelum makan, biar makannya tidak terlalu banyak karena udah minum. Kenyang ya. Betul. Nah, yang kedua, kenapa harus minum juga ada perhatikan, karena 70% tubuh kita adalah air. 80% otak kita adalah air. Nah, maka air ini menjadi hal yang sangat penting buat kesehatan kita, bukan cuma makan tapi minum juga harus diperhatikan. Benar, karena minum itu bisa membersihkan kotoran dalam usus juga. Ya. Banyak banget manfaatnya nih kalau minum. Minimal minum itu sehari berapa sih? Kalau dulu tuh orang banyak bilang 8 gelas. Terus banyak orang juga bilang 2 liter. Nah, kalau 8 gelas itu kita nggak bisa bilang 8 gelas itu cukup, karena kan setiap orang beda-beda. Kayak misalnya Kak Sansan nih minum 8 gelas kecil. Oh, kalau saya mah 8 gelas besar, kan beda-beda. Nah, jadi di tahun 2004 IOM tuh Institute of Medicine mengeluarkan angka. Pria dewasa 2,7, wanita dewasa 2,2 liter. Kalau lebih itu bisa. Nah, bahkan sekarang ketika pandemik, ahli nutrisi dunia, medis, mereka menyarankan 3 liter sehari. Ini dengan catatan 19%-nya berasal dari asupan makanan, sayur dan buah, 81%-nya memang murni dari air putih. Nah, banyak orang bilang udah minum air belum? Udah, minum air apa? Cai kopi. Bahaya warga Dahlia ya. Yang paling benar itu adalah air putih ya warga Dahlia ya. Nah, ini seringkali nih kita gak perhatiin asupan air sehari-hari, tapi kita itu pengen tahu nih apa manfaat minum air putih untuk tubuh kita. Nah, jadi yang pertama itu manfaatnya ini banyak banget. Air putih itu dia bisa menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, kenapa? Karena dengan kita minum air putih yang cukup itu, sehingga cairan dalam tubuh kita itu bisa jadi seimbang. Yang kedua, manfaatnya apa? 80% otak kita air. Nah, makanya kenapa kadang-kadang kalau ada teman kita atau rekan kerja kita ngomongnya loadingnya lama, lalu kita udah ngomong kemana dia baru nguaro. Nah, kadang-kadang minum air. Nah, biar nggak lemot. Kenapa? Karena pada dasarnya otak kita 80%-nya air. Makanya air itu akan sangat berpengaruh pada otak dan sistem syaraf kita supaya bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang ketiga itu otot. Otot juga 80%-nya air. Ketika kita kasih air yang cukup, sehingga fungsi otot kita bisa terjaga. Manfaat yang lain apa? Yang keempat itu kulit. Kenapa kulit juga? Karena kulit itu 64%-nya dari air. Nah, kalau misalkan kita kekurangan air, sehingga bisa terlihat dari kulit kita juga jadi kering, kusam. Nah, dengan kita minum air putih yang cukup, itu bisa memperlambat yang namanya proses pengerutan. Nah, yang kelima, air putih juga dibutuhkan buat ginjal kita bisa berfungsi sebagai pengangkut dan pelarut. Untuk ngebersihin racun itu perlu air. Nah, yang keenam, pencernaan yang sehat itu adalah pencernaan yang mendapatkan cukup air dan dapat mencegah yang namanya konstipasi. Nah, jadi sebenarnya dengan kita minum air putih doang, itu manfaatnya bisa sebanyak itu. Banyak banget ternyata warga Dahlia ya. Padahal
air putih gitu ya, kadang suka disepelein gitu ya. Betul, di-ignore tadi orang menganggap sepele, abaikan, ternyata manfaatnya sebanyak ini. Banyak wargi Dahlia, makanya harus selalu minum air putih wargi Dahlia ya. Nah biasanya kalau misalnya wargi Dahlia, termasuk Sansan sendiri ya, Sansan berniat sehari itu pengen sesuai dengan anjuran dari pemerintah minum beberapa gelas, 8 gelas ya dulu ya. Tapi sekarang kan harus 3 liter ya. Nah biasa suka lupa. Nah itu gimana sih caranya agar kita tidak lupa minum? Ya, nah jadi yang harus kita perhatikan juga nih kalau orang yang kurang minum itu dia hati-hati nih. 49% tuh dia lebih rentan yang terkena kanker kantung kemih karena kurang minum. Nah gimana caranya supaya kita nggak lupa minum? Yang pertama itu kita punya pola minum nih Kak Sansan. Jadi setiap 1,5 jam atau 2 jam tuh kita minum. Sehingga dengan kita punya pola minum akhirnya tubuh itu nagih. Setiap 2 jam dia pasti minta minum. Gitu. Yang kedua, ingatlah untuk minum setiap saat. Kita kan lebih banyak makan, lebih banyak ngemil. Pokoknya ingetin setiap kita makan, setiap kita ngemil harus minum. Yang ketiga, cara yang paling baik supaya kita nggak lupa minum itu perbanyak konsumsi buah dan sayur. Kenapa harus perbanyak konsumsi buah dan sayur? Karena 19%-nya cairan dari buah dan sayur itu adalah asupan cairan yang diperlukan sama tubuh kita. Jadi 81%-nya dari minum air putih, 19%-nya itu berasal dari asupan buah dan sayur. Cairannya itu kita penting juga perlu. Nah yang keempat, supaya kita gak lupa minum itu siapin botol di dekat jarak mata pandang kita. Kalau di mobil taruh dekat jarak mata pandang, di kantor taruh dekat jarak mata pandang biar kita nggak lupa minum tumbler kita itu. Dan yang terakhir ini yang tadi kita udah dibahas. Jadi pilihnya adalah air putih, air mineral dibandingkan dengan air yang berkalori tinggi seperti minuman manis, minuman berasa. Justru itu menambah kalori bukan mengurangi kalori. Terus juga ini efek dari minuman bersoda dulu ya. Sekarang menyesalnya sekarang makanya harus dibuang nih berarti harus dibuang, harus minum air ya. Tapi ini bisa dibuang ya. Betul. Bisa, dengan ya? kita minum air kan bisa membuang lemak-lemak jahat juga. Manfaat minum air. Tuh warga Dahlia ya yang punya niat pengen langsing ya atau pengen mencerahkan kulit dan juga muka, warga Dahlia jangan lupa untuk selalu minum air putih warga Dahlia ya. Semakin seru aja nih perbincangan kita berdua warga Dahlia, tapi bakal ada pesan-pesan berikut dulu ya. Warga Dahlia yang kemana-mana masih tetap di acaranya Gaspol Perungah Go Goyang. Panteng terus 101,5 Radio Dahlia FM. Banyak hadiahnya. 101,5 Dahlia FM, radio nomor 1 di Bandung. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Asik masih tetap di acaranya Ngobrol Asik bersama Mindra, bersama Mbak Jovita. Tapi sebelum kita ngobrol, saya juga mengundang dulu nih buat warga Dahlia yang pengen nanya-nanya seputar kesehatan, boleh ya Mbak Jovita ya? Boleh banget. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811 222-1015 wargi Dahlia. Sekali lagi di 0811 222-1015. Nanti kalau misalnya ada waktu kita bakal bahas ya. Betul. Oke. Nah, kembali lagi nih ya ke perbincangan kita berdua tadi, melanjutkan ya. Nah, air putih yang beredar ini kan banyak banget ya. Nah, kita itu harus pilih itu yang jenis yang kayak gimana sih? Nah jadi sebenarnya banyak banget jenis air. Jadi kalau warga Dahlia pengen tanya sebenarnya jenis-jenis air itu apa aja, banyak banget. Ada air mineral, ada air non mineral, ada air oksi, air alkalin, air berasa, banyak banget. Nah tapi yang mau kita kadang-kadang suka jadi perbandingan itu yang bikin kita bingung tuh yang warnanya sama. Ya, nah ada 2 jenis golongan besar yang perlu kita bedakan yang menjadi kita harus kerucutkan yang sekarang itu adalah air mineral dan air non mineral. Nah, kenapa? Karena air mineral dan air non mineral itu memiliki warna yang sama. Tapi kalau misalkan kita minumnya adalah air non mineral, maka kebutuhan tubuh kita kan elektrolit itu tidak akan tergantikan. Nah, maksudnya gini, jenis-jenis air itu kan banyak. Yang mau kita kerucutkan adalah air mineral dan air non mineral. Banyak orang bilang air mah sama aja. Ternyata tidak semua air itu sama. Memang warnanya sama, tapi tidak semua air itu sama. Nah, kenapa? Karena yang kita perlukan adalah airnya yang mengandung mineral. Kenapa? Karena kan kayak misalkan nih Kak Sansan misalkan berkeringat, terus bernafas, buang air besar, buang air kecil. Kan warga Dahlia yang keluar itu bukan cuma sekedar air keringat, bukan cuma sekedar nafas air, bukan cuma sekedar nafas, air nafas itu bukan. Ya, terus buang air besar, buang air kecil, yang keluar bukan cuma kotoran dan air urin doang. Tapi di situ juga ada kandungan elektrolit, ada kandungan mineral yang ikut keluar. Nah, makanya kenapa keringat kita rasanya asin. Nah, karena yang keluar itu bukan cuma air keringat, tapi ada kandungan elektrolit, ada kandungan mineral yang ikut keluar. Nah, sehingga perlu diganti
lewat yang namanya air mineral. Nah, kalau kita konsumsi adalah air non mineral, udah mah dia tidak memiliki kandungan mineral, nah dia menyedot semua mineral dalam tubuh kita dan dia buang. Nah, jadi hati-hati kalau kita konsumsi adalah air non mineral, udah mineral yang keluar dalam tubuh kita nggak tergantikan, tapi dia juga menyedot semua mineral dalam tubuh kita dan dia buang. Sehingga tubuh kita nanti yang namanya defisit mineral. Mineral keluar banyak tapi nggak tergantikan. Nah, ini apa yang dimaksud dengan air non mineral? Nah, kalau air non mineral itu sebenarnya air yang diprosesnya melalui sistem destilasi, penyulingan, atau biasa kita kenal dengan air destilasi, air non mineral, air reverse osmosis. Nah, jadi sehingga ketika air yang prosesnya melalui destilasi, penyulingan atau penguapan, sehingga air yang dihasilkan itu tidak punya kandungan mineral sama sekali. Air ini biasa disebut juga dengan air murni. Nah, hati-hati warga Dahlia dengan istilah murni. Murni di sini tuh menunjukkan isinya hanya H2O aja. Jadi dia tidak ada kandungan mineral sama sekali. Jadi kadang-kadang bilang, oh murni. Nah, tapi hati-hati dengan istilah murni. Karena murni di sini adalah cuma memiliki H2O aja, nggak ada kandungan mineral. Jadi nggak ada kandungan, nggak ada vitaminnya. Betul, kandungan mineral itu tidak ada sama sekali di dalam air itu. Padahal tubuh kita itu kan perlu mineral. Perlu, ya? Kayak berkeringat, yang tadi bernafas, buang air besar, buang air kecil itu ada mineral ikut keluar. Bayangin kalau itu keluar setiap detik, tapi tidak pernah tergantikan. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya yang tadi defisit mineral. Tuh. Nah, benar nggak sih kalau kita itu harus minum air mineral dan juga bukan air non mineral? Nah, itu betul banget. Ya kenapa? Karena tubuh kita itu kan yang tadi. Tubuh kita itu perlu banget mineral, perlu banget. Nah, kalau ditanya emang kenapa sih tubuh kita perlu mineral? Nah, itu buat proses metabolisme dan juga jaringan sel-sel dalam tubuh kita. Nah, makanya kenapa kita perlu mineral ya itu untuk itu. Proses metabolisme maupun jaringan dan sel-sel dalam tubuh kita tuh perlu mineral. Nah, saat asupan mineral kita kurang, nah, tubuh kita itu dia menggerogoti cadangan mineral yang di tempat lain. Di tulang, di gigi itu mineralnya paling banyak, mineral kalsiumnya paling banyak. Kalau kita kekurangan mineral, nah dia tuh ngambilin di tulang, dia ngambilin di gigi sehingga keropos tulang lebih cepat. Nah, kenapa? Karena tubuh kita itu kekurangan mineral, dia ambil di mineral-mineral di lain. Yang bahayanya kalau di tulang gigi udah nggak ada, di jaringan yang lain udah nggak ada mineralnya, sehingga bisa menyebabkan pingsan, bahkan yang paling parah itu kematian. Karena mineralnya udah habis banget, dia udah menggerogoti, udah nggak bisa digerogoti lagi di jaringan lain, udah bener-bener habis mineralnya, sehingga paling mendekat itu bisa pingsan, udah ya, menyebabkan kematian. Bahkan seorang pakar bernama Dr. Andre Weil pernah mengatakan kalau air non mineral itu adalah air yang dikhususkan untuk penderita batu empedu dan sakit ginjal. Jadi kalau ditanya kalau gitu buat apa ada air non mineral? Nah, ini jawabannya. Hanya dikhususkan untuk orang yang udah punya penyakit penderita batu empedu dan penyakit ginjal. Karena kenapa? Karena ginjal mereka udah nggak bisa berfungsi untuk mengolah mineral dan garam dalam air, sehingga harus minumnya air non mineral. Tapi selama ini warga Dahlia masih bagus nih ginjalnya, batu empedunya juga masih bagus, konsumsi adalah air non mineral karena itu yang diperlukan sama tubuh. Tuh, itu warga Dahlia ya. Jadi dengan mengkonsumsi air non mineral itu berpengaruh banget ya terhadap kesehatan kita ya. Ya, nah, maka beberapa tahun yang lalu itu WHO, Badan Kesehatan, mereka pernah mengeluarkan sejumlah publikasi tentang resiko penyakit kalau kita konsumsi adalah air non mineral. Nah, yang pertama itu adalah air non mineral dapat mengganggu keseimbangan metabolisme tubuh. Kenapa? Karena yang tadi dia menyedot semua mineral dalam tubuh kita dan dia buang, sehingga metabolisme tubuh kita itu terganggu. Tidak ada mineral-mineral yang tergantikan, sehingga metabolisme itu terganggu. Nah, yang kedua, pernah dilakukan penelitian sama WHO. Sayur dan buah itu dicuci sama air non mineral. Nah, sayur dan buah itu kan banyak sekali mineralnya. Ketika dicucinya sama air non mineral dan ketika diteliti lagi, 60% mineral di sayur dan buah itu udah hilang. Kebuang ya? Betul. Jadi kita konsumsi sayur dan buah yang dicucinya lewat air non mineral udah nggak ada sama sekali mineralnya. Cuma 40% yang kita konsumsi. Ini sayang banget. Nah, yang ketiga, WHO pernah melakukan penelitian air non mineral itu bersifat asid atau asam, pH-nya 4. Nah, sehingga tubuh kita itu ketika kita konsumsi air mineral, itu tubuh kita akan cenderung menjadi pH asid atau asam karena kita mengkonsumsi air yang pH asid dan asam juga. Nah, padahal kan tubuh kita nggak boleh konsumsi makanan dan minuman yang mengandung pH asid atau asam. Nah, ini bahayanya. Oke. Nah, penelitian apa aja nih yang pernah dilakukan terhadap bedanya air mineral dan juga air non mineral? Oh, nah ini bisa warga Dahlia coba di rumah aja. Ini dulu kita pernah uji coba waktu SD juga, mungkin anak kita atau waktu kita SD juga pernah. Jadi di tempat yang sama, di kapas yang sama, kita taruh kecambah.
biji toge ya? betul, kecambah. Jadi biji kacang hijau lah ya biasanya, biji kacang hijau kecambah kita simpan aja. Nah terus setelahnya satu yang kapasnya direndam pakai air non mineral, kapas yang satu lagi disimpan direndam pakai air mineral ya. Nah coba lihat wargi dahlia perbedaannya, sama-sama tumbuh tapi pertumbuhannya berbeda. Beda ya. Nah jadi ini sebenarnya bisa coba di rumah, atau misalkan bunga yang sama di botol yang berbeda. Satu botolnya isi air mineral, satu isinya botol air non mineral. Coba lihat selama beberapa hari, sama-sama tumbuh, tapi lihat pertumbuhannya pasti berbeda. Kalau yang mineral itu dia bertumbuh dengan baik, kuncupnya jadi bagus, sehat. Nah, tapi air non mineral tumbuh tapi lama-lama dia mati, layu dan kering. Itu yang berbeda. Nah, pertumbuhan aja perlu mineral, apalagi tubuh kita sebenarnya. Tuh, wargi dahlia ya. Nah, beberapa tahun yang lalu kita masyarakat dikejutkan oleh tes yang menunjukkan bahwa air mineral yang kita minum selama ini ternyata sangat hitam dan kotor. Apakah benar? Nah, wargi dahlia sekarang udah zamannya internet ya. Semua apapun harus di search di Google, harus cari gitu ya. Betul nggak ini informasinya? Nah, waktu itu pernah ada orang-orang yang suka datang ke rumah-rumah. Jadi dia itu bawa yang namanya tes elektrolisir. Nah, jadi tes ini itu yang kalau misalnya warga dahlia emang nanya tes elektrolisir itu untuk apa? Untuk melihat di dalam air kita itu ada mineral atau tidak. Jadi dia datang ke rumah-rumah, dia bilang, sok Bapak Ibu keluarin air yang kita minum. Akhirnya kita keluarin air yang kita minum. Nah, mereka juga keluarin air yang mereka bawa. Benar. Kemudian dimasukin alat tes itu. Nah, alat tes itu namanya elektrolisir. Ketika dimasukin, air yang kita keluarin itu warnanya hitam kotor, pekat banget warna hitamnya. Sedangkan air yang dia itu putih bersih. Nah, kita jadi kaget karena dia bilang, nih Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu minum air sekotor ini. Kita akhirnya jadi kaget dan akhirnya kita ganti sama air yang dia bawa. Nah, Bapak Ibu hati-hati, wargi dahlia hati-hati. Karena ini adalah tes elektrolisir yang bisa memperlihatkan kalau kenapa hitam, karena air kita tuh berarti mengandung mineral. Tapi kenapa air mereka tetap putih dan bersih? Karena tidak ada kandungan mineral. Nah, nanti kalau pernah didatangin lagi, kita masuk ke dalam, ke dapur, kita kasih bawa garam. Garam itu kan elektrolit mineral yang sangat tinggi. Garam yang kita bawa coba bubuhin, tuangin ke air yang dia bawa. Akhirnya air dia menjadi sangat hitam dan kotor daripada air, betul, daripada air yang kita bawa. Nah, berarti menunjukkan kalau memang alat ini menunjukkan ada mineral atau tidak di dalam air. Itu makanya kalau kenapa hitam, kotor dan pekat, karena memang air itu menunjukkan ada kandungan mineral. Nah, akhirnya waktu itu ganti semua. Nah, hati-hati dengan alat ini. Sasan pernah mengalami hal seperti itu. Jujur, pas waktu itu Sasan sempat ketakutan. Alatnya itu seperti besi kayak gitu kan. Dua ya, dimasukin banget. Yang satu punyanya dia, yang satu air yang sering kita minum. Oh kok gini ya, jadi takut. Jadi takut. Hitam banget. Sekarang Sasan udah tahu. Luar biasa, ini informasinya luar biasa. Jadi kalau hitam itu justru ada mineralnya. Ada mineral. Bagus untuk tubuh kita ya. Karena itu diperlukan. Nah, makanya kalau kita udah tahu, kita coba nanti kalau didatangin lagi kita masukin garam. Garam kan mineral tinggi. Air dia jadi hitam banget. Oke, akan saya lakukan nanti ya. Kalau datang lagi nih ya. Siap. Ada pertanyaan nih dari wargi dahlia nih, dari Inoy mau nanya nih, katanya efek sakit buang air kecil karena kurang minum, apa benar katanya? Itu salah satunya betul. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalkan kurang minum itu yang tadi udah dibahas 49% lebih rentan terkena kanker kantung kemih untuk yang pria. Nah, yang untuk wanita itu biasa kita kenalnya kurang minum itu sama jadi sulit buang air kecil, atau yang kedua jadi jengjerihan. Nah, itu. Jadi itu salah satu penyebabnya kalau jengjerihan atau susah buang air kecil atau sulit buang air kecil, sakit, itu mungkin salah satunya karena kurang minum. Kenapa? Karena proses metabolismenya nggak jalan. Sedangkan proses metabolisme itu bisa jalan maksimal kalau dikasih air. Oke, ya tuh Inoy, mudah-mudahan bermanfaat ya informasinya ya. Nah, buat wargi dahlia yang pengen nanya-nanya lagi, nanti Sasan bakal buka lagi ya. Jadi buat wargi dahlia yang mau nanya langsung aja WhatsApp di 0811 222 1015 ya. Nanti Sasan bakal balik lagi, masih tetap di acaranya Ngobrol Asik bersama Mineral. Perungah, go goyang.
101,5 Dal FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih tetap di acaranya Ngobrol Asik bersama Mineral dan bersama Mbak Jovita. Kita buka dulu, ini ada yang nanya nih ya, yang udah masuk di 0811-222-1015 dari Bapaknya Selamat di Ciwidey katanya. Apa benar kalau kita sakit pinggang itu akibat kurang minum air putih? Iya, nah jadi sebenarnya pertama itu kalau ditanya sakit ginjal, sakit pinggang ya, sakit pinggang itu apakah karena kita kurang minum air? Ya itu bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Nah, kenapa? Karena pertama itu kita harus cek lab. Nah, jadi pertama itu dengan cek lab kita kan bisa melihat sebenarnya gimana kondisi kesehatan kita. Yang kedua itu tetap harus konsultasi ke dokter. Sakit pinggang itu sebenarnya dikarenakan apa? Nah, tapi kalau misalkan dikaitkan dengan air, sebenarnya ada nggak efeknya kalau kurang air itu jadi sakit ke pinggang? Nah, itu betul banget. Kenapa? Karena ginjal kita itu kan ada di area pinggang. Nah, itu di awal sempat bilang ginjal karena ginjal itu ada di area pinggang. Nah, jadi kalau misalkan kita kurang minum, kita harus ceknya apakah memang itu pinggang yang sakit atau ginjalnya udah bermasalah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya sakit pinggang, pertama harus konsultasi ke dokter, betul nggak pinggang yang sakit? Kalau pinggang itu kan mungkin otot, tulang. Nah, pinggang yang sakit betul nggak? Apakah sakit pinggang? Atau yang kedua, sakit pinggang itu memang dikarenakan ginjalnya. Ginjal ya. Nah, kalau misalkan bermasalah ginjalnya, dari hasilnya udah memperlihatkan ginjalnya bermasalah. Nah, itu mungkin salah satunya itu karena kurang minum. Karena ginjal kita itu setiap hari mencuci 200 liter darah. Dan untuk mencuci 200 liter darah dia perlu air. Nah, bayangkan dia mencuci setiap hari tapi kita nggak kasih air, gimana dia mencuci? Lama-lama ginjalnya rusak karena kurang air. Gitu. Nah, jadi harus cek lab dulu dan harus konsultasi ke dokter. Betul nggak sakit pinggangnya? Apakah memang betul sakit pinggang karena tulang dan otot atau memang karena ginjalnya mulai bermasalah? Tuh, Bapaknya mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Jadi kalau misalkan emang bener-bener ginjal, berarti caranya gampang banget, tinggal banyak aja minum air putih ya. Karena ginjal tuh kasihan. Karena dia harus setiap hari ini mencuci 200 liter darah. Dia cuma perlu air. Nah, jadi warga Dahlia selama ginjal kita masih mau bersih-bersih sendiri, mau cuci sendiri, dia cuma perlu air. Jangan sampai nanti ginjalnya udah marah, udah nggak mau nyuci lagi, nyuci wes sorangan. Nah, berarti kita cuci darah. Jangan sampai ginjal marah warga Dahlia. Makanya jangan lupa untuk selalu minum sebanyak mungkin ya air putih ya. Air putih, jangan air jahat atau air-air yang lainnya. Nah, kita kembali lagi nih melanjutkan ngebahas tentang air mineral nih. Mineral apa aja sih yang umumnya ada di dalam air mineral? Nah, jadi sebenarnya kandungan mineral itu banyak. Nah, jadi kalau misalnya warga Dahlia pilih air yang mengandung kandungan mineral, biasanya dan harusnya dia punya kandungan mineral yang lengkap dan seimbang. Nah, apa aja? Itu ada boron, ada kalsium, ada kromium. Nah, semua jenis-jenis mineral ini sebenarnya banyak fungsinya. Kayak kalsium itu kan berfungsi untuk meningkatkan kesehatan tulang, meningkatkan kesehatan gigi, mengurangi insomnia. Terus ada boron, kalsium yang tadi, kromium. Terus ada juga zat besi. Biasa kalau misalkan kita pengen dapetin zat besi, biasa kita lewat belinya sayur bayam misalkan. Nah, tapi sebenarnya di air yang punya kandungan mineral, dia udah punya mineral zat besi. Nah, zat besi ini kan untuk fungsi otak, kekebalan tubuh, ini bisa. Terus kayak ada magnesium, ada mangan. Nah, ini warga Dahlia sebenarnya bisa cari di internet, bisa sebenarnya zat besi itu untuk apa, magnesium itu untuk apa, bisa cari. Nah, tapi di dalam air tuh ada yang namanya mineral selenium. Mineral selenium ini adalah mineral yang sangat langka, jarang ada. Jadi kalau kita mendapat ini sayur dan buah, cari mineral selenium itu jarang. Tapi sebenarnya di air ada mineral selenium. Nah, fungsinya untuk apa? Itu antioksidan, untuk menetralisir racun dalam tubuh kita. Terus ada juga sodium, ada juga zinc yang diperlukan sama rambut, sama kulit. Ada juga mineral tembaga. Nah, sebenarnya lewat kita pilih air yang punya kandungan mineral, mineralnya udah sebanyak ini. Nah, jadi kadang-kadang tuh kita nggak suka mengabaikan mineral apa aja sih. Nah, sebenarnya mineral itu banyak banget. Boron, kalsium, magnesium, zinc, semua ada. Bahkan mineral yang langka pun, mineral selenium pun ada. Nah, tapi hati-hati. Kadang-kadang kalau kita pilihnya adalah air kandungan mineral, memang mineralnya ada sebanyak ini. Tapi tidak semua air mineral itu punya kandungan mineral seperti ini. Tidak semua air. Itu, jadi harus hati-hati. Jadi harus benar-benar warga Dahlia harus tahu banget ya, apakah ini mengandung mineral atau enggak ya. Nah, ini dengan begitu banyak jenis air mineral sekarang nih, kenapa harus memilih mineral? Nah, jadi mineral itu sebenarnya adalah air yang punya kandungan mineral yang udah dipercaya oleh banyak orang tuh sejak tahun 1998. Jadi kalau ditanya mineral ini sejak kapan? Mulai ada kapan? Nah, jadi mineral ini air kandungan mineral yang udah dipercaya sejak tahun 1998.
Dan dia berasal 100% dari mata air alami Pegunungan Mandalawangi di Jawa Barat. Pegunungan Mandalawangi itu di Cicalengka. Oh, Cicalengka Nah, ternyata. air Jawa Barat ini. Gitu. Ya. Warga Jawa Barat jadi harus tuh minum Betul, air mineral ya. Terus setiap tahun tuh kita dicek oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan mendapatkan hasil sertifikasi mata air terbaik. Keren. Nah, yang kedua kenapa kita harus konsumsi mineral juga, karena yang tadi mengandung mineral-mineral alami yang memang tersusun dari batuan vulkanik langka. Jadi memang mineralnya itu alami, bukan buatan. Nah, jadi warga Dahlia kalau mencari air harus yang mineralnya itu alami, nggak boleh buatan. Dan yang kedua itu harus yang lengkap dan seimbang yang memang dibutuhkan sama tubuh. Jadi jangan sampai buatan, jangan sampai berlebih, karena akhirnya membuat kerja ginjal kita jadi capek. Nah, yang ketiga kalau ditanya izinnya gimana? Nah, mineral ini memiliki izin SMI dan BPOM dan juga bersertifikat halal resmi dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi aman. Aman ya. Kualitasnya gimana? Nah, semua proses produksi mineral udah di bawah pengawasan ABWA, Asia Bottled Water Association. Nah, jadi semua air minum dalam kemasan itu harusnya ada di bawah pengawasan ABWA, karena selalu harus diuji secara berkala. Dan mineral ada di bawah pengawasan ABWA dan diuji juga secara berkala dan mendapatkan hasil yang excellent. Nah, terus kalau misalkan ditanya kemasannya gimana nih? Kemasannya daur ulang nggak? Aman nggak? Mineral itu memiliki kemasan food grade, bukan daur ulang. Kalau yang ditanya rasa, nah rasanya itu harus dicoba sendiri. Pas minum gimana nih rasa airnya? Oh, itu dia ya. Tapi ini Sasan ada satu pertanyaan lagi nih dari warga Dahlia udah masuk di 0811-222-1015 dari Tahiyati di Kopo katanya. Mau tanya, sebenarnya apa sih ciri-ciri air mineral yang baik, soalnya sekarang itu banyak banget sekali nih produk-produk air mineral katanya. Tadi sebenarnya udah dijelasin ya. Betul. Tapi jelasin lagi boleh. Nah, jadi untuk Tahiyati di Kopo nih ya. Jadi yang pertama itu paling banget bisa kelihatan itu sebenarnya kita harus bisa baca label. Nah, jadi sebenarnya dengan kita baca label kan kita bisa tahu ini certified-nya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada brand yang memang certified-nya banyak, itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sombong, wah banyak brand, tapi untuk ketika diambil, ketika dipegang, dan ketika diminum, itu bisa memberikan keamanan buat kita yang minumnya. Nah, jadi harus bisa baca label. Wah, ini certified-nya ini, gitu. Dan yang kedua itu rasa. Ya, kadang-kadang ketika kita minum kok rasanya kayak ada rasa, terus ada kayak itu ya. betul. Nah, jadi sebenarnya air putih itu tidak boleh ada rasa, tidak boleh ada rasa, dan ya memang air putih, jadi nggak ada rasa, nggak ada kandungan apapun. Air yang kandungannya kandungan mineral dan ketika diminum itu tidak ada rasa apapun. Tawar ya. Betul. Gak ada Jadi manis, air gak ada putih. asin ya. Betul. Nah, jadi yang pertama itu harus baca label ya, certified-nya. Karena dengan certified itu bukan untuk sombong atau bebanggaan gitu, tapi untuk menjamin kualitas. Dan yang kedua itu harus pas dicoba rasanya tuh tidak meninggalkan rasa apapun. Jadi karena air putih itu tidak ada rasa manis, asin, pedas, semuanya nggak ada. Ya, tawar rasanya. Nah, itu jadi harus pasti minum, cobain rasanya, nggak boleh ada rasa. Nah, jadi harus pastikan rasa, certified-nya, dan kandungannya. Ya, jangan sampai air yang kita minum tidak ada kandungan apapun. Oke, tuh Tahiyati, mudah-mudahan bermanfaat ya informasinya ya. Nah, kalau kita mau dapetin informasi lebih lengkap nih tentang mineral, bisa kemana nih? Nah, jadi bisa langsung DM aja. Ya, jadi mau dapetin informasi kesehatan, informasi produk, bisa langsung DM ke IG-nya @airmineral. AIRMINRAL @airmineral. Nah, kalau misalkan saya di daerah Cimahi nih, misalkan mau dapetin mineral di mana, bisa langsung DM. Nanti si Mimin yang akan bales nunjukin, oh kesini aja seperti itu. Tuh, Wargi Dahlia ya, sekali lagi Instagramnya adalah @airmineral Wargi Dahlia ya. Oke, karena ini berhubung waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, yang terakhir nih, ada yang mau disampaikan buat Wargi Dahlia, silahkan. Iya, nah jadi mau mengucapkan nih untuk semua Wargi Dahlia, kami dari keluarga besar Mineral mengucapkan selamat menyambut tahun baru di tahun 2022. Nah, semoga Wargi Dahlia ada resolusi, ada harapan, semuanya bisa tercapai di tahun yang baru nanti. Amin. Jadi dengan tema kita hari ini juga sama gitu ya, change your water, sehingga kita bisa mengubah change your life. Gitu. Oke. Terima kasih banget Mbak Jovita udah hadir di Dahlia. Ya. Wah, ini informasinya luar biasa, bermanfaat banget nih buat Wargi Dahlia dan khususnya buat Sansan sendiri ya. Jadi Sansan tahu, oh ternyata kemarin itu ya. Iya. Ada pengalaman-pengalaman yang Ada terasa pengalaman yang sekarang udah dapat ilmunya Wargi Dahlia ya. Sekali lagi terima kasih, sukses Terima buat Mbak kasih. Jovita ya. Oke, Wargi Dahlia, Sansanya juga harus undur pamit ya di acaranya Ngobrol Asik bersama Mineral ya. Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi bakal ada acara Dahlia Tetar Sunda. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak lengkapnya. Dahlia, perungah, go goyang. Terima kasih Wargi udah pantang obrolan asik bersama Air Mineral. Persembahan Air Mineral dan